Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue tuh mau bahas Tensei Stara Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini, gue tuh bakal merangkum light novel Tensura volume 16. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 16. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Cerita dimulai dari kisah dunia lain. Di dunia itu ada 3 kekuatan besar. Yang pertama adalah klan Oppression dari ras Phantom. Yang kedua adalah klan iblis tipe cacing dari ras Insector. Dan yang terakhir adalah klan Mythical Beast dari ras Cryptid. Orang dari dunia lain biasanya mengunjungi dunia itu, tapi orang dari dunia lain itu langsung dikalahkan oleh 3 kekuatan besar dari dunia itu. Ras Phantom dan ras Insector ini, mereka tuh punya tata kelola masyarakat, jadi ada raja ataupun pemimpinnya. Untuk ras Cryptid, mereka tuh seperti makhluk spiritual, atau lebih tepatnya mereka tuh semi-spiritual. Ras mereka tuh lahir secara alami dari unsur-unsur sihir, dan kadang juga terlahir dari pemisah dengan tubuh induk. Cryptid gak bergerak secara berkelompok, masing-masing dari mereka tuh punya kekuatan yang luar biasa. Masing-masing individu dari ras Cryptid, mereka tuh mencari wilayah sendiri dan mencoba untuk memperluasnya sendiri. Bahkan ras mereka tuh sering bertarung dengan sesamanya sendiri. Ras Insector dan ras Phantom, mereka juga selalu bertempur. Tetapi ketika ras Cryptid datang dalam jumlah yang banyak, ras Insector dan ras Phantom, mereka tuh bekerja sama dalam mengalahkan ras Cryptid. Karena kejadian itu selalu berulang, mereka berpikir untuk mencari tempat menetap dan tentunya harus dunia lain. Mereka merencanakan invasi ke dunia lain, tapi untuk menuju ke dunia lain gak mudah. Jalan yang terbuka hanya ada 1000 tahun. Itu pun celah yang terbentuk untuk menuju dunia lain sangat sempit. Makanya mereka tuh gak bisa mengirim banyak pasukan. Sebenarnya, bisa aja mereka tuh masuk dunia lain lewat gerbang yang disebut dengan gerbang bawah tanah dan gerbang neraka. Tapi gerbang itu dijaga sama ras iblis. 3 ras saat ini tuh harus bertahan. Hal itu menyulut api kebencian pada diri Veldway. Oke, jadi Veldway saat ini tuh mengingat masa lalunya. Veldway adalah malaikat yang diciptakan sama Veldanava. Veldanava membuat 7 pilar malaikat yang energi sihirnya tuh nggak mungkin bisa dilampaui sama True Demon Lord. 7 pilar malaikat ini adalah ras Seraphim dan mereka tuh dipimpin sama Veldway. Setelah dikasih nama, Veldway bersumpah setia pada Veldanava. 7 pilar itu juga membantu pekerjaannya Veldanava. Satu demi satu ras pun lahir ke dunia, mulai dari ras Titan, ras Peri, dan ras Vampir. Mereka mengembangkan peradaban dunia. Sampai akhirnya dunia terhubung dengan dimensi dunia lain dan terciptalah manusia. Veldanava saat itu sangat senang. Dan untuk menghilangkan ancaman terhadap dunianya, Veldanava menyuruh Veldway untuk menghancurkan iblis jahat raksasa. Dan ancaman yang paling sulit diatasi adalah naga Ifarat. Ifarat adalah raja dari klan Mythical Beast. Gak ada yang tahu Ifarat ini berasal dan tercipta dari apa. Yang diketahui hanyalah Ifarat adalah makhluk berbahaya. Ifarat ini punya kekuatan yang menyaingi True Dragon. Tapi karena Ifarat ini gak punya kecerdasan, Ifarat tuh hanya bergerak berdasarkan naluri. Dan itu membawa dunia dalam bahaya. Karena Veldway kesulitan, Veldanava pun turun tangan. Dan dia tuh menyegel Ifarat di dunia lain. Veldway dapat tugas untuk mengawasi Ifarat di dunia itu. Veldway nyaranin Veldanava sebaiknya Ifarat tuh dimusnahkan, tapi Veldanava gak mau. Veldanava berpikir kalau suatu hari nanti Ifarat akan mendapatkan kecerdasan. Ifarat yang disegel, mananya terus bocor keluar dan itu malah menciptakan ras baru yang disebut ras Cryptid. Ras itu adalah ras yang suka bertarung dan bergerak berdasarkan naluri. Ras itu nggak perlu makan dan minum, bahkan ras mereka tuh nggak takut sama mati.
Ras itu sangat merepotkan dan harus dibasmi. Gak lama muncullah ras baru, dan Veldanava senang dengan kehadiran ras baru. Veldanava ngasih nama Zelanus, dan dia adalah raja serangga ras Insektar. Zelanus ini diperintahin Veldanava untuk membasmi ras Cryptid. Sejak saat itu, ras Insektar berkembang. Di sisi lain, Veldway yang terus terpengaruh sama energi Ifarat, dia tuh sekarang bukan lagi ras Seraphim. Veldway berubah jadi ras baru. 3 malaikat lain, yang tentunya termasuk 7 pilar malaikat, mereka juga berubah jadi ras baru, yaitu ras Phantom. Ras Phantom dan Insektar, mereka tuh bersama-sama membasmi ras Cryptid. Suatu hari, Veldanava pun mati. Awalnya, Veldway mengira kalau Veldanava bakal bangkit lagi. Tapi setelah ratusan tahun, gak ada tanda-tanda dari kebangkitan Veldanava. Veldway di sini membenci semua ras yang ada di dunia yang diciptakan sama Veldanava. Dan Veldway mau menghancurkan semuanya sebagai bentuk balas dendam karena kematian Veldanava. Veldway juga di sini mengajak Zelanus untuk kerjasama. Tapi Zelanus menolak karena dia tuh cuma diperintahin sama Veldanava, bukan orang lain. Zelanus bilang kalau Veldanava tuh udah gak ada, jadi dia tuh bakal melakukan apapun yang dia mau. Veldway di sini marah karena Zelanus menganggap kalau Veldanava udah mati. Sejak saat itu, ras Insektor dan ras Phantom terus berperang, dan tentunya mereka juga masih bertarung melawan ras Cryptid. Situasi dunia gak ada perubahan. Bagi Veldway, kalau Veldanava gak dibangkitkan, maka dunia tuh gak akan ada perubahan. Ras Phantom mau pergi ke dunia lain, tapi gerbang tuh dijaga sama ras iblis, termasuk primordial hitam yang ternyata sangat suka bertarung. Si hitam ini selalu melihat ras Phantom dengan tatapan yang jijik, dan dia juga memusuhi semua orang yang bertentangan dengan keinginan Veldanava. Veldway menganggap kalau ras iblis sangat bodoh karena gak mendukung pembangkitan Veldanava. Veldway gak mau bertarung melawan para iblis karena baginya gak berguna. Veldway di sini lebih memilih bersabar, dan suatu ketika ada suara yang memanggil nama Veldway. Ternyata dia adalah Rudra yang merupakan murid dari Veldanava, atau lebih tepatnya dia adalah pahlawan pertama di dunia. Rudra bilang kalau dia tuh mau bangkitin Veldanava. Mata Veldway di sini berkaca-kaca. Akhirnya ada orang yang punya tujuan yang sama dengannya. Semakin lama, Veldway juga semakin sadar bahwa suara itu bukanlah suara Rudra, melainkan suara dari skill King of Justice. Veldway di sini memberi nama King of Justice dengan nama Mikhail. Saat itu, King of Justice berubah jadi Manas. Mikhail bilang kalau dia tuh butuh waktu untuk merebut tubuh Rudra. Di sini, Mikhail juga berhasil meyakinkan Zelanus untuk memihak padanya. Tapi Zelanus meminta untuk menjadikan separuh dunia menjadi wilayah ras serangga. Seribu tahun berlalu, Veldway masih berhubungan dengan Mikhail. Mikhail tuh menunggu Rudra melemah supaya dia tuh bisa mengambil alih tubuhnya. Mikhail membujuk Veldway untuk menerima tubuh paralel. Dengan gitu, Mikhail bisa dengan sempurna memberikan kekuatannya pada Veldway. Veldway juga menyadari kehadiran reinkarnasi dari Rudra, yaitu Masayuki. Veldway mau menghilangkan Masayuki, tapi ternyata Masayuki tuh dilindungi sama Tempest, dan itu membuat Veldway jadi kesal. Saat ini, Rimuru dan semua bawahannya kembali ke ibu kota negara Tempest. Ternyata di sana Rimuru dapat laporan bahwa ada kebakaran di sudut kota. Untungnya itu berhasil diatasi dan gak ada korban jiwa. Rimuru saat ini ada di ruangannya dan dia tuh mau mendengar laporan-laporan dari bawahannya. Di sini, Veldora tertawa sangat keras. Dia bilang walaupun lawannya adalah saudaranya sendiri, Veldora tuh gak gentar dan dia gak takut. Kalau gak diganggu sama orang lain, Veldora yakin 100% kalau dia bakal menang. Seperti biasa, Veldora ini selalu membanggakan dirinya, padahal dia tuh udah kalah. Ramirez di sini kesal karena Veldora ceroboh ketika melawan Felgrin, tapi untungnya Veldora tuh baik-baik aja. Oke, sekarang flashback lagi ketika Rimuru pergi menuju ke Kaisaran. Ketika Rimuru pergi ke sana, Ramirez tuh kembali ke labirin. Ramirez juga lega ketika 4 Dragon King labirin telah menyelesaikan evolusinya. Ramirez tuh gak mau kehilangan Tempest. Ramirez tuh udah terlanjur jatuh cinta sama Tempest. Sejak kepergian Rimuru menuju ke Kaisaran,
Ramirez tuh selalu gelisah dan ternyata firasat buruknya pun terjadi. Felgrin datang ke labirin dan dia dengan mudah mengobrak-abrik labirin. Melihat Felgrin, saat itu Ramirez ingat sama masa lalu yang telah dia lupakan. Di masa lalu, ketika Ramirez melihat Veldora, Ramirez menganggap kalau Veldora tuh sangat mirip dengan Veldanava, tapi bedanya Veldora tuh terus mengamuk. Ramirez juga tahu tentang Felgrin dan Velzar, dan Ramirez juga tahu betapa luar biasanya kekuatan Velzar. Ramirez melupakan ingatan itu karena dia tuh terus-menerus selalu melakukan reinkarnasi. Ketika melihat Felgrin datang ke Tempest dan dia melawan Veldora, Ramirez ngerasa kalau itu keuntungan. Veldora bisa aja menang dari Felgrin. Bagi Ramirez, kalau yang melawan Veldora adalah Velzar, maka kesempatan menangnya sangat kecil. Ramirez ingat kalau Veldora tuh pernah dikalahkan satu pukulan sama Velzar. Ramirez saat ini sangat khawatir sama Veldora karena akan menghadapi kakaknya yaitu Felgrin. Ramirez tuh berharap kalau Veldora kabur dari pertarungan, tapi ternyata Veldora tuh malah ngasih tahu ke semua orang kalau dia tuh akan menghadapi Felgrin sendirian. Tekad Veldora di sini sangat kuat dan itu membuat Ramirez jadi kagum. Veldora yang sekarang telah banyak berubah dibandingkan Veldora yang dulu. Ramirez di sini menenangkan dirinya dan dia meyakini kalau semuanya tuh bakal baik-baik aja. Gak lama ada peringatan penyusup di labirin. Ramirez melihat di layar, para penyusupnya ternyata adalah malaikat. Dari laporan diketahui, penyusup paling depan punya IP sekitar 3 juta poin. Sedangkan yang di belakang punya IP antara 400.000 sampai 700.000 poin. Oke, jadi IP ini adalah singkatan dari existence point. Bisa dibilang itu adalah poin yang memperkirakan kekuatan seseorang. Mendengar IP lawan sangat tinggi, hal itu membuat Ramirez menjadi semakin khawatir. Itu artinya malaikat yang menyusup adalah Ra Seraphim. Ramirez saat ini pusing tentang siapa yang harus melawan musuh yang kuat itu. Tapi ternyata orang-orang di labirin tuh udah siap walaupun tahu kalau lawan tuh punya kekuatan yang tinggi. Dan sekarang mereka semua pun bergerak. Lawan mereka adalah Zalario yang merupakan bawahan dari Veldway dan dia juga termasuk dalam 3 Laksamana Phantom. Zalario membawa 5 Jenderal Phantom. Kelima orang itu lagi menjelajah labirin dan mereka tuh berpisah sama Zalario. Zalario saat ini dihadang oleh trainee dan yang lainnya. Zalario di sini bilang kalau tujuan mereka tuh hanyalah membunuh Masayuki. Jadi trainee harus membiarkan Zalario untuk lewat. Tentunya hal itu ditolak sama trainee. Dan trainee saat ini udah ada di udara sambil melepas bilah tak terlihat dalam jumlah yang banyak. Tapi itu nggak berguna di hadapan Zalario. Melihat pertahanan itu, semua orang kaget karena Zalario tuh punya pertahanan seperti Zegion. Melihat kekuatan Zalario, trainee dan yang lainnya tuh nggak yakin untuk menang dan mereka tuh berpikir untuk mengulur waktu. Ramirez dan trainee tuh mengobrol pakai komunikasi pikiran. Ramirez ngasih tahu kalau Masayuki tuh lagi mengevakuasi para warga. Setelah diskusi dengan trainee, Ramirez menyuruh Masayuki untuk menuju lantai 70. Masayuki saat ini dikawal sama Venom. Masayuki telah membubarkan partinya. Alasannya karena yang tersisa hanyalah Jinrai. Jadi lebih baik dibubarkan karena Masayuki sendiri tuh nggak bisa melindungi Jinrai jika dalam bahaya. Sekarang hanya Venom yang dekat sama Masayuki. Setelah diskusi dengan Venom, Masayuki pun mengikuti perintah Ramirez untuk menuju lantai 70. Gak lama tiba-tiba muncullah seseorang di depan Venom dan Masayuki. Dia adalah Kornu yang merupakan salah satu dari 3 Laksamana Phantom. Kornu di sini membuka telapak tangannya dan dia tuh mengarahkan sihir kepada Venom. Sihir itu sangat cepat sehingga tangan kiri Venom menghilang. Bahkan perut bagian kirinya juga bolong. Venom tahu kalau musuhnya sangat kuat. Tapi tugas yang dikasih sama Diablo, Venom tuh harus melindungi Masayuki. Jadi apapun yang terjadi, Venom bakal menjalankan tugas itu. Saat ini Venom dan Masayuki tuh ada di labirin. Venom bilang ke Masayuki, musuh nggak akan membunuh Masayuki di labirin. Alasannya, karena membunuh di labirin malah akan membuat Masayuki kabur karena titik bangkit orang mati di labirin adalah ruang kendali. Venom di sini putus asa karena musuh terlalu kuat. Gak lama muncullah Minute dan Kagurio. Mereka berdua tuh akan melindungi Masayuki.
Bagi mereka, Masayuki itu seperti kaisar, makanya mereka tuh akan melindungi Masayuki. Masayuki kaget karena harusnya Minut dan Kalguryo sekarang tuh telah kehilangan semua kekuatannya. Mereka bilang kekuatannya memang hilang, tapi bukan berarti mereka tuh nggak bisa dapetin kekuatan itu lagi. Kalguryo di sini menyerap esensi sihir dan tubuhnya mulai membengkak. Gak lama datang 3 orang lagi yang ingin membantu. Venom dan Masayuki pun kabur. Kornu tentunya nggak mau biarin hal itu dan dia tuh menghabisi para penghalang. Jiu dan Bonnie juga di sini membantu Masayuki untuk kabur. Bonnie pun membawa Masayuki untuk kabur. Sedangkan Jiu, dia tuh merubah dirinya menjadi Masayuki supaya musuh teralihkan padanya. Ramirez di sini semakin putus asa karena musuh sangat kuat. Semua orang diskusi tentang keputusan terbaik apa yang harus diambil. Venom ngasih tahu ke Ramirez, yang terpenting sekarang tuh harus mengamankan Masayuki. Sekarang Masayuki lagi bersama dengan Bonnie. Ramirez pun ngasih perintah supaya Bonnie membawa Masayuki ke tempat yang udah disiapkan. Gak lama Ramirez dapat laporan bahwa suplai mana dari Veldora telah terputus. Itu artinya kota yang disembunyikan di labirin akan segera kembali ke permukaan. Ramirez curiga kalau Veldora tuh udah kalah. Gak lama, lagi-lagi Ramirez dapat laporan bahwa ada 2 musuh baru yang muncul dan mereka juga malaikat. Mereka adalah wanita berotot besar dan gadis kecil yang cantik. Jumlah IP mereka tuh sekitar 1 juta. Ramirez makin panik dengan keadaan yang sekarang. Di saat Ramirez putus asa sama situasinya, gak lama datanglah Gerudo. Dia bilang kalau dialah yang akan menghentikan musuh. Gerudo saat ini punya IP 2,37 juta. Bawahan Gerudo juga mulai bergerak untuk membantu. Selain Gerudo, datang juga Kumara yang baru selesai evolusi. IP Kumara sebesar 1,9 juta. Ramirez senang dengan bantuan yang datang. Gak lama, tiba-tiba beberapa orang di ruang kendali, mereka gak sadarkan diri. Shinji melihat kalau pelakunya adalah Dino. Dan Shinji dengan keras, dia tuh bertanya tentang apa yang dilakuin sama Dino. Berkat teriakan Shinji, Beretta langsung melindungi Ramirez. Dan Dino pun gagal menangkap Ramirez. Dino kagum karena Shinji nggak pingsan. Itu artinya Shinji nggak bisa diremehin. Dino di sini meminta Ramirez untuk nurut, karena kalau enggak bakal terjadi pertumpahan darah. Ramirez di sini jadi kesal. Dino bilang kalau dia adalah pengamat atau watcher. Mendengar itu, Ramirez curiga kalau Dino adalah salah satu dari 7 pilar malaikat bawahan Veldanava. Dino bilang karena suatu peristiwa, Dino berubah dari Seraphim menjadi Fallen Angel. Dino di sini tegasin kalau Ramirez tuh harus menyerahkan dirinya. Dino di sini tegasin kalau Ramirez menyerahkan diri, maka Dino tuh bakal membiarkan semua orang yang ada di labirin. Tapi kalau enggak, Dino bakal membunuh siapapun yang telah menghalangi jalannya dalam menangkap Ramirez. Ramirez tanya siapa yang telah merintahin Dino. Ramirez tuh awalnya curiga sama Guy, tapi setelah melihat reaksi Dino, itu bukanlah perintah dari Guy. Ramirez yakin kalau Dino tuh diperintah sama Veldway. Dalam hati Dino, perintah Veldway adalah membunuh Masayuki dan menghancurkan labirin. Di sini, negosiasi Ramirez dan Dino tuh nggak berhasil. Ramirez nyuruh Beretta untuk bunuh Dino. Dino pun menggunakan pedang besar yang dinamakan Kuzurekiba. IP Dino sebenarnya sekitar 400.000 poin, tapi karena pakai pedang mitos, Dino sekarang punya IP 2 juta. Sedangkan Beretta dengan tangan kosong, IP-nya tuh cuma 400.000. Dino di sini mulai menyerang pakai pedang, tapi Beretta menghindar. Ramirez bilang kalau Beretta tuh harus mengalahkan Dino. Bagi Beretta, untuk ngalahin Dino, hal itu adalah hal yang mustahil. Tapi karena perintah, mau gak mau Beretta tuh harus ngalahin Dino. Dino di sini terus menyerang pakai pedang, tapi Beretta terus menghindar. Sekali Beretta kena serangan Dino, bisa-bisa Beretta tuh langsung hancur. Makanya Beretta menghindar. Beretta di sini, dia tuh terus-menerus mengganti atribut sihirnya. Beretta tuh mau tahu kelemahan dari Dino, makanya dia tuh selalu ganti-ganti atribut sihir. Walaupun IP Dino lebih besar daripada Beretta, tapi teknik bertarung mereka tuh nggak beda jauh.
Beretta dan Dino keduanya tuh berpikir langkah apa yang harus mereka ambil supaya mereka tuh bisa memenangkan pertarungan. Alasan rencana Dino gak sesuai dengan keinginannya, itu semua karena Dino dari awal gak mau membunuh Ramirez. Kalau Dino punya niat bunuh Ramirez, maka situasinya tuh akan jauh lebih menguntungkan untuk Dino. Dino sendiri tuh punya rasa hormat sama orang-orang yang telah bekerja di penelitian. Dino tuh ngerasa gak enak karena telah berkhianat. Dino sekarang pakai Fallen Hypno. Tujuannya untuk membuat Beretta tertidur. Beretta di sini langsung lemas dan dia pun mengantuk. Dino di sini mau menangkap Ramirez, tapi tiba-tiba datanglah Apito menghentikan Dino. Karena Beretta nggak akan bangun sampai Dino bilang bangun, Apito pun di sini langsung membunuh Beretta. Beretta bakal bangkit lagi karena dia tuh masih ada di dalam labirin. Beretta saat ini menyerahkan semuanya pada Apito. Sayangnya, Apito juga di sini nggak yakin kalau dia bisa ngalahin Dino. Dino kesal karena dia tuh bertarung sia-sia. Selama ada di labirin, pertarungan tuh akan selalu sia-sia. Apito pun dengan cepat menuju Dino. Setelah Apito evolusi, Apito punya IP 700.000 poin. Beretta pun dibangkitkan kembali. Dino saat ini juga tahu kalau Felgrin saat ini lagi ditekan sama Rimuru. Dino gak nyangka kalau Rimuru ternyata bisa keluar dari kurungan dimensi. Bahkan sekarang Rimuru tuh bisa menekan Felgrin. Oh ya, Dino tuh di sini punya dua bawahan, yaitu gadis berotot dan gadis kecil yang cantik. Tapi sayangnya keduanya sekarang diperintah sama Feldway dan itu membuat Dino jadi kesal. Dino di sini masih terus berpikir tentang semua kondisi yang terjadi. Dino orangnya tuh sangat malas, tapi sekarang dia tuh terpaksa berpikir supaya dia bisa membuat keputusan yang tepat. Karena Dino terlihat diam aja, Feldway menyuruh Dino untuk segera melakukan tugasnya. Dino sebenarnya di sini mau males-malesan, tapi perintah dari Feldway sangat menyebalkan. Di sisi lain, Feldway juga mengamati pertarungan dari Cornu. Feldway menghormati Cornu karena dia tuh termasuk orang yang dikasih nama sama Veldanava. Sayangnya, Cornu pernah melakukan kesalahan besar ketika melawan orang dunia lain, dan itu membuat Cornu kehilangan sepertiga pasukannya. Feldway kecewa sama Cornu karena hal itu. Saat ini, Feldway juga kesal karena Cornu masih belum bisa menghabisi musuhnya. Feldway pun di sini mulai bergerak. Di sisi lain, Masayuki tuh kesal karena dia tuh diincar sama musuh. Masayuki melihat Venom dan yang lainnya tuh sedang bertarung melawan musuh. Di sini Masayuki membuat keputusan kalau dia tuh nggak mau lari lagi. Masayuki mengakui kalau dia pengecut, tapi Masayuki nggak mau jadi bajingan yang ngorbanin teman-temannya. Gak lama suara dunia bilang kalau skill unik Chosen One milik Masayuki, skill itu kemampuannya bertambah lagi. Sekarang Masayuki tuh bisa pakai Spirit Guide. Karena Masayuki nggak mau lari, Bonnie pun mengikuti Masayuki. Bonnie dan Masayuki sekarang dihadang sama Feldway. Feldway di sini mau menebas kepala Bonnie, tapi tebasannya tuh dihentikan sama Kronoa. Kronoa memperkenalkan dirinya. Feldway nggak nyangka kalau dia tuh dihadang sama pahlawan. Feldway dan Kronoa tuh saling adu pedang. Kemampuan berpedang mereka tuh sangat cepat dan di luar imajinasi. Bonnie dan Masayuki pun pergi. Ketika bertarung, Feldway menyadari kalau Kronoa punya skill seri malaikat, yaitu Hop King Sariel. Dia pun pakai skill dominasi milik Mikael untuk mengendalikan Kronoa. Semua seri malaikat menuruti perintah dari Mikael, dan Kronoa pun berlutut. Kronoa pun diperintahin untuk membantu Cornu dalam membunuh Masayuki. Bonnie dan Masayuki saat ini kembali ke tempat Venom. Cornu di sini sangat marah karena ternyata selama ini dia telah tertipu sama Masayuki yang palsu. Gak lama muncullah Kronoa, lebih tepatnya itu adalah Sariel yang menuruti perintah Mikael. Melihat wajah Kronoa tanpa topeng, hal itu membuat Masayuki kagum sama wajah imut Kronoa. Bagi Masayuki, Kronoa adalah gadis imut kedua yang pernah dia temui. Tentunya yang pertama adalah gadis biru yang saat itu diikuti sama Masayuki. Bagi Masayuki, gadis berambut biru itu adalah cewek yang paling sempurna. Suara dunia pun mengkonfirmasi kalau itu adalah cinta sejati sang pahlawan. Dan berkat itu, skill unik Chosen One milik Masayuki sekarang telah berevolusi menjadi skill Ultimate King of Heroes.
Masayuki di sini heran kenapa dia bisa dapat skill ultimate tanpa melakukan apapun. Gak lama terjadilah perubahan pada Kaguryo dan Minute. Mereka tuh seolah-olah punya kekuatan yang meluap-luap. Kekuatan mereka bertambah, itu semua karena skill dari Masayuki. Siapapun yang percaya sama Masayuki, mereka tuh bakal memperoleh kekuatan. Gak lama, muncullah gadis berambut biru yang sangat cantik. Itu adalah wanita yang membuat jantung Masayuki berdegup dengan kencang. Tentunya, individu itu adalah Felgreen. Kornu kaget karena tiba-tiba dia tuh melihat sosok Felgreen. Kornu heran karena sekarang Felgreen tuh harusnya lagi bertarung melawan Veldora. Gak lama, Felgreen di sini memeluk Masayuki. Felgreen bilang kalau dia tuh udah sangat lama mencari Rudra dan dia tuh selalu ingin bertemu sama Rudra. Felgreen di sini menangis dan dia tuh langsung mencium bibir Masayuki. Masayuki kaget karena dia tuh bisa berciuman dengan wanita yang dia anggap sempurna. Kaguryo dan orang-orang kekaisaran, ketika mereka melihat Felgreen, mereka tuh yakin kalau Masayuki memanglah kaisar. Dan mereka yakin kalau Masayuki adalah Rudra yang asli. Kornu di sini kesal karena Felgreen tuh menghalangi jalannya. Kornu di sini meritain Felgreen untuk segera membunuh Masayuki. Kornu ngerasa kalau dia tuh punya otoritas yang lebih tinggi dibanding Felgreen. Felgreen langsung menghilangkan Kornu dengan kekuatannya. Kekuatan Felgreen menjangkau ruang dan waktu, dan dia tuh melancarkan serangan itu ke Kornu, hingga akhirnya Kornu tuh menghilang tanpa rasa sakit. Menyadari kalau Masayuki ternyata kaisar asli, Bonnie pun di sini berlutut, dan dia bilang kalau dia tuh menyesal karena pernah menerima tugas untuk membunuh orang yang bernama Masayuki. Bonnie di sini minta hukuman mati. Di sini, orang-orang kekaisaran juga berlutut di hadapan Masayuki. Mereka adalah para eksekutif kekaisaran. Mereka meminta Masayuki untuk memaafkan semua kegagalan mereka dalam misi. Para eksekutif siap dihukum, asalkan Masayuki ngizinin para tentara lain untuk kembali kepada kekaisaran. Masayuki jelas heran dengan apa yang telah terjadi. Felgreen bilang kalau para eksekutif tuh nggak perlu ngelakuin hal itu. Felgreen justru berterima kasih karena pasukan kekaisaran melindungi Rudra, alias di sini Masayuki. Felgreen memaafkan semua kesalahan karena Rudra sangat menghargai para eksekutif. Mereka semua pun tersentuh dan meneteskan air mata. Mereka semua bersorak untuk kejayaan kekaisaran. Masayuki berpikir kalau semua orang tuh udah salah orang. Masayuki bukanlah Rudra yang dimaksud sama semua orang. Felgreen melihat Rudra yang terlihat khawatir dan dia bertanya tentang apa yang dikhawatirkan sama Rudra. Felgreen di sini nanya apakah Rudra udah lupa sama dia. Dalam ingatan Masayuki, Felgreen adalah orang yang menarik hatinya ketika di Jepang. Tentunya Masayuki nggak tahu nama Felgreen. Dia tuh cuma melihat wajah Felgreen. Felgreen di sini mewajarkan kalau Rudra terlihat sangat bingung. Felgreen pun di sini memanggil Rudra dengan nama yang baru yaitu Masayuki. Masayuki di sini makin bingung dengan apa yang telah terjadi. Ternyata selama ini Felgreen telah tahu nama Masayuki, tapi Masayuki masih bingung kenapa Felgreen sebelumnya memanggil dia dengan sebutan Rudra. Masayuki bilang kalau namanya bukan Rudra, makanya dia bingung ketika Felgreen bilang Rudra. Masayuki juga di sini berpikir kalau orang-orang salah mengira kalau dia adalah kaisar. Masayuki takut kalau dia tuh bakal diincar sama kekaisaran jika kaisar yang asli telah muncul. Di sini Felgreen bilang kalau kekaisaran tuh sangat penting bagi Rudra. Tapi kalau Masayuki nggak butuh kekaisaran, maka Felgreen tuh bakal meratakan kekaisaran. Orang-orang kekaisaran terdiam ketika mendengar hal itu. Masayuki juga kaget sama omongan itu. Masayuki bilang kalau kekaisaran tuh sangat penting. Kaguryo di sini bilang apa yang akan Felgreen lakukan terhadap kaisar yang jadi musuh. Felgreen bilang kalau kaisar yang sekarang hanyalah tubuh kosong dari Rudra. Jiwa Rudra semuanya tuh ada pada Masayuki. Masayuki di sini semakin bingung. Felgreen bilang walaupun Masayuki tuh nggak ingat apa-apa, Felgreen akan selalu mencintai Masayuki dan Felgreen tuh akan membuat Masayuki jatuh cinta padanya. Kaguryo di sini bilang kalau mereka tuh harus menjadikan Masayuki sebagai kaisar sejati. Orang-orang kekaisaran akan mendukung Masayuki dan mereka juga akan merebut kembali kekaisaran.
Masayuki tuh benar-benar bingung dengan apa yang telah terjadi. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.